Selamat pagi jemaat sekalian. Puji-pujian hari ini banyak yang semangatnya. Moga-moga semangatnya ini benar-benar keluar dari dalam hati ya. Amin saudara. Karena banyak, ya kadang saya dengar orang menuduh Grafe katanya, waduh nggak ada Roh Kudusnya nih. Katanya nggak ada Roh Kudus, nggak semangat, apalagi nggak percaya mujizat. Padahal tidak demikian, saudara. Kita percaya mujizat, tapi kita tidak percaya Tuhan mengaruniakan kepada orang tertentu karunia melakukan mujizat. Nah, bedanya apa? Nah, kenapa? Ya. Bedanya kalau Tuhan masih bisa melakukan mujizat, itu benar. Karena Tuhan dari dulu sampai sekarang, sampai selama-lamanya itu sama. Tuhan yang bisa membelah laut merah, bisa melakukan mujizat itu, dia bisa juga melakukan mujizat pada hari ini. Tetapi dia tidak memberikan karunia khusus kepada seseorang, sehingga orang tersebut bisa melakukan mujizat kapan saja. Ya. Jadi Tuhan tidak melakukan mujizat itu melalui medium seseorang, melalui seseorang sebagai agennya. Tidak demikian. Nah, tetapi masih tersisa pertanyaan, mengapa Tuhan tidak lagi memberikan karunia melakukan tanda dan mujizat? Dan itu yang saya ingin sharing bersama dengan kita pada hari ini. Ada 7 alasan kenapa kita tidak percaya Tuhan masih memberikan karunia melakukan mujizat. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala dulu, kita berdoa. Jadi ya, ada 7 alasan mengapa Tuhan tidak lagi memberikan karunia melakukan mujizat. Ya, jadi masih ada mujizat, tetapi karunianya tidak ada. Mengapa demikian? Yang pertama, saya langsung saja, adalah karena tujuan dari karunia itu sebenarnya adalah untuk meneguhkan pemberitaan firman. Coba kita buka di dalam Markus pasal 16. Markus pasal 16. Saya bacakan, kita baca sama-sama, ayat 20. Markus pasal 16, ayat 20, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Kita baca lagi di dalam Kisah Para Rasul pasal 14. Kisah Para Rasul pasal 14. Kita baca ayat yang ketiga. Bersama-sama lagi. Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 3. 1, 2, 3. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Satu lagi, di dalam Ibrani pasal 2. Ibrani pasal 2. Kita baca ayat yang keempat. Ibrani itu agak ujung dikit. Ya. Ibrani pasal 2 ayat 4. 1, 2, 3. Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Jadi kita melihat di sini, ini yang dikatakan Alkitab. Alkitablah yang memberitahukan kepada kita bahwa tujuan Tuhan memberikan karunia melakukan tanda dan mujizat adalah untuk menyokong, untuk meneguhkan pemberitaan firman-Nya. Pada waktu itu, nabi terakhir di Perjanjian Lama adalah Nabi Maleakhi. Dan itu sekitar 400 tahun sebelum Tuhan Yesus. Jadi sesudah Nabi Maleakhi itu, selama 400-an tahun, tidak ada nabi dari Tuhan. Artinya Tuhan tidak berbicara kepada manusia. Lalu kemudian datang Yohanes Pembaptis, dan tidak lama sesudah itu Tuhan Yesus datang. Nah, bagaimana orang bisa tahu bahwa Tuhan berfirman sekarang? Ya, sudah ratusan tahun Tuhan tidak kirim nabi. Tetapi kemudian sesudah datang Yohanes dan Yesus, begitu luar biasa. Ada begitu banyak tanda-tanda dan mujizat. Lalu kemudian murid-murid Tuhan Yesus yang ditinggalkan. Bagaimana orang bisa tahu bahwa Petrus, bahwa Yohanes, bahwa Yakobus itu mengucapkan firman Tuhan? Maka Tuhan memberikan kepada mereka suatu tanda
Yaitu Tuhan kasih karunia melakukan tanda dan mujizat. Sehingga ketika mereka melakukan suatu tanda atau melakukan suatu mujizat, orang bisa yakin bahwa ini bukan orang biasa. Bahwa Tuhan menyertai mereka. Petrus, waktu dia sedang dalam perjalanan ke Bait Suci, waktu itu dia pernah di gerbang indah itu, ketemu dengan satu orang yang lumpuh. Dan katanya ini sudah lumpuh sejak lahir. Tetapi dengan satu perkataan dia bilang, berdirilah, berjalanlah. Ya, dalam nama Yesus Kristus, berjalanlah. Lalu kemudian orang yang kakinya sudah lumpuh sejak lahir itu, tiba-tiba melonjak berdiri dan bisa jalan dan bisa lompat. Waduh, saudara, saya sebagai dokter, saya bisa memberitahukan kepada Anda bahwa ini bukan hanya mujizat kecil-kecilan. Ini bukan kesembuhan biasa. Karena orang yang lumpuh sejak lahir, saudara, itu tidak mungkin bisa berjalan. Mengapa? Karena ketika seorang bayi dilahirkan, dia belum bisa apa-apa. Dia tidak punya kendali atas otot-otot kakinya, dia tidak punya kekuatan, otaknya belum bisa mengendalikan itu. Dia harus belajar berjalan dulu. Jalannya pelan-pelan, ya, kemudian merangkak dulu mungkin, merangkak, baru kemudian berjalan dengan pegangan, kemudian bisa lepas, baru bisa lari, dan baru bisa melompat. Itu semua membutuhkan tulang yang kuat, membutuhkan otot-otot yang kuat. Sedangkan orang ini, dia sudah tidak bisa jalan sejak lahir. Berarti nomor satu, tulang-tulangnya sudah pasti osteoporosis karena tidak dipakai. Otot-ototnya mengalami atrofi karena tidak pernah dipakai. Kemudian bukan hanya itu, otaknya juga tidak pernah belajar bagaimana berjalan. Tetapi hanya dengan satu perkataan saja, Petrus suruh berjalan, orang itu langsung berjalan bahkan melompat. Oh, luar biasa. Orang-orang yang melihat itu semuanya langsung terkaget-kaget. Bukankah pengemis ini yang biasanya duduk di gerbang indah, yang sudah sejak lahir tidak bisa jalan, kenapa sekarang bisa jalan? Oh, luar biasa. Paulus juga pernah melakukan hal yang sama. Paulus melakukan hal yang sama sampai semua orang di kota itu geger dan heboh. Mereka kira ini adalah dewa yang turun. Mereka kira Barnabas adalah Zeus, sedangkan Paulus adalah Hermes, dewa yang turun dari kayangan. Tetapi, saudara, tujuan dari mujizat itu adalah supaya orang mendengarkan perkataannya si pembawa firman itu. Jadi efeknya itu apa? Efeknya ketika Petrus melakukan mujizat itu, semua orang mendengarkan apa kata si Petrus. Dan pada hari itu, 3.000 orang lebih diselamatkan. Mendengar khotbah dari Rasul Petrus. Oh, luar biasa sekali. Jadi sebenarnya tujuan dari Tuhan memberikan itu adalah untuk menyokong pemberitaan firman-Nya. Nah sekarang saudara, sekarang Tuhan sudah selesai memberikan firman-Nya itu. Firman-Nya sudah diberikan kepada rasul-rasul, sudah dituliskan, dan sudah selesai. Wahyu pasal 22 ayat 21 sudah selesai ditulis. Ayat 18-19-nya sudah berkata, barang siapa yang mengurangi satu kata pun dari perkataan kitab ini, atau yang menambahinya, itu kepadanya akan dikurangi bagian kehidupan yang tertulis di buku ini, dan akan ditambahkan malapetaka yang tertulis di buku ini. Jadi, sudah nggak boleh dikurangin, sudah nggak boleh ditambah lagi. Tuhan sudah kasih tahu di Wahyu pasal 22 itu. Tuhan sudah selesai, maka tidak ada lagi Tuhan berikan wahyu kepada manusia, maka tidak perlu lagi mujizat untuk menyokongnya lagi, untuk meneguhkannya lagi. Kan dulu sudah pernah diteguhkan. Ketika Petrus berbicara, ketika Paulus berbicara, kemudian Tuhan kasih mujizat, Tuhan kasih tanda, sehingga orang percaya bahwa yang dikatakan Paulus, yang dikatakan Petrus, sungguh benar dari Tuhan. Tapi itu semua sudah dituliskan, dan sudah selesai ditulis. Maka tidak perlu lagi diteguhkan terus, diteguhkan, sudah pernah diteguhkan, ngapain diteguhkan lagi? Ya, apakah peneguhan yang pertama, penegasan yang pertama kurang kuat? Tidak demikian. Jadi kalau sudah pernah diteguhkan, sudah mantap, tidak perlu lagi. Itulah sebabnya Tuhan tidak perlu lagi memberikan karunia melakukan mujizat kepada manusia pada hari ini. Ya. Nah, alasan yang kedua, kenapa Tuhan tidak memberikan karunia melakukan mujizat lagi, adalah bahwa mujizat itu sebenarnya tidak membuat orang bertobat. Mujizat tidak membuat orang bertobat. Mungkin sering orang berkata, coba ada mujizat. Kalau saya lagi berbicara dengan teman saya, lalu kemudian ada mujizat,
pasti teman saya langsung percaya, langsung bertobat. Benar nggak? Tapi realitanya tidak demikian, saudara. Realitanya, waktu Tuhan Yesus di bumi ini, muridnya sangat sedikit. Murid Tuhan Yesus hanya segelintir. Bahkan saat Tuhan Yesus sudah bangkit, muridnya hanya 120 orang. Padahal begitu banyak mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mulai dari Kana. Tuhan Yesus hadir di perkawinan di Kana di situ. Lalu kemudian mereka kehabisan anggur dan ada sisa air. Lalu kemudian air ini Tuhan suruh cedok, kemudian kasih ke pemimpin pesta. Lalu di tengah perjalanan di bawah itu, ternyata sudah berubah menjadi anggur. Sehingga waktu dicicipi oleh pemimpin pesta itu, dia merasa, wah ini sudah anggur dan anggur yang terbaik. Tapi bagaimana? Apakah orang-orang di perkawinan itu, apakah pelayan-pelayan di situ, apakah pemimpin pestanya percaya, bertobat kepada Tuhan? Tidak. Tuhan pernah memerintahkan ikan untuk kumpul di satu tempat. Sehingga Petrus dan kawan-kawan menjala di sana, menjala di sini, semalaman nggak dapat apa-apa. Tetapi Tuhan Yesus bertolak ke situ, tebarkan jalamu. Lalu kemudian pas Tuhan yang suruh, jalannya itu penuh dengan ikan. Rupanya bukan cuman bisa mengubah air jadi anggur, Tuhan bisa perintahkan ikan kumpul di sini. Saudara, saya punya beberapa ikan di situ, karena Pak Sohento suka pelihara ikan. Tapi saya mau suruh geser-geser di sini nggak bisa. Ya, nggak ada yang bisa suruh ikan. Ya nggak? Siapa yang bisa perintahkan ikan? Kamu nggak boleh ke situ, kamu harus di sini. Nggak bisa. Tapi Tuhan bisa. Ya. Ada begitu banyak orang yang sakit disembuhkan. Bukan hanya orang yang sakit kusta, orang yang buta sejak lahir. Ini mirip dengan orang yang lumpuh sejak lahir. Orang yang buta sejak lahir tidak bisa melihat. Karena otaknya itu sudah tidak mendapat rangsangan sejak dia lahir, sehingga cahaya yang dia lihat pun tidak bisa dia mengerti. Seandainya ada transplantasi kornea atau transplantasi bola mata dan lain sebagainya, tetap tidak bisa melihat. Tapi oleh Tuhan Yesus langsung bisa melihat. Orang yang mati pun dibangkitkan. Tapi walaupun begitu banyak mujizat yang terjadi, 5 roti, 2 ikan menjadi cukup untuk 5.000 orang laki-laki. Kenapa sedikit sekali orang yang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus? Karena sebenarnya memang mujizat tidak membuat orang bertobat. Tapi memang kadang ada sesudah mujizat orang bertobat. Tetapi mereka bertobat karena percaya kepada pemberitaan firman. Karena mujizatnya itu adalah untuk meneguhkan pemberitaan firman itu. Jadi harus ada penjelasan. Ada penjelasan kenapa, bagaimana dosa itu diselesaikan. Apakah dengan amal bisa menyelesaikan dosa? Apakah dengan ibadah, dengan berdoa? Ada orang pikir kalau saya berdoa 10 kali sehari, belum cukup. Jadi saya mau berdoa 100 kali. Ada orang lebih jago lagi, saya berdoa 1000 kali. Pokoknya sebelum tidur saya berdoa dulu. Wah, pakai ngitung ya. Pokoknya 1000 kali. Apakah dengan berdoa 1000 kali, maka dosa yang sudah dia lakukan siang hari hilang? Tidak. Apakah dengan melakukan sesuatu, dosa bisa hilang? Tidak bisa. Satu-satunya cara dosa bisa diselesaikan adalah apabila dosa tersebut dihukum. Dan hukuman untuk dosa adalah maut. Alkitab berkata, upah dosa ialah maut. Masuk neraka. Sedangkan semua orang sudah berdosa. Jadi bagaimana kita semua adalah orang berdosa yang seharusnya dihukum? Adakah cara lain? Tidak ada cara lain. Oleh sebab itu, satu-satunya cara kita bisa tidak dihukum adalah apabila ada orang lain yang menggantikan kita dihukum. Jadi hukuman itu tetap dijatuhkan. Tetapi ada orang lain yang menanggung hukuman itu, sehingga kita tidak perlu menanggungnya lagi. Nah, itulah yang Yesus lakukan. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, dia menanggung dosa kita. Sehingga seharusnya Yesus tidak mati, dia malah mati. Yesus tidak berdosa, tetapi dia mati menanggung dosa. Bukan dosa dia sendiri, tetapi dosa kita. Roma 8 ayat 1 berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman lagi bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kok berada di dalam Yesus Kristus tidak ada penghukuman lagi? Karena Yesus Kristus sudah dihukumkan menggantikan kita. Nah, saudara, itulah sebabnya, maka mujizat itu tidak akan menyelamatkan seseorang. Yang menyelamatkan adalah apabila orang tersebut mengakui bahwa ya Yesus sudah mati menggantikan saya. Dan
menyesal atas dosa saya bertobat, saya mau percaya kepada Tuhan Yesus. Pemberitaan Injil itulah yang akan menyelamatkan. Kalau hanya menyaksikan mujizat, tidak menyelamatkan, saudara. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, mengapa Tuhan tidak memberi karunia melakukan mujizat lagi? Adalah karena mujizat itu akan mengalihkan perhatian kita dari Alkitab. Manusia itu memang suka dengan hal-hal yang supranatural, yang gaib. Jadi, mujizat itu walaupun spektakuler, tetapi berpotensi untuk mengalihkan perhatian kita kepada mujizat itu dan meninggalkan Alkitab. Jadi, coba kita baca di dalam Lukas pasal 23. Ini ada contohnya nih ya. Saya kasih lihat contoh. Saya bacakan Lukas pasal 23. Saya bacakan ayat yang ke-8. Ini tentang Herodes. Waktu itu Tuhan Yesus dibawa ke Herodes sebelum dia disalibkan. Ayat yang ke-8 berkata, ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang, sebab sudah lama ia ingin melihatnya. Karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula, ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Herodes sudah lama mau ketemu Tuhan Yesus. Untuk apa? Mau melihat tanda. Saudara, ini guru besar. Ini Tuhan, ini Raja. Sekarang datang hadir di hadapan Anda. Dia bisa menjawab semua pertanyaan Anda. Kalau Anda mau tahu tentang kebenaran, Anda tinggal tanya kepada Tuhan Yesus. Tetapi yang mau dilihat oleh Herodes adalah tanda. Ini karena mindsetting manusia ingin melihat sesuatu yang spektakuler, sesuatu yang luar biasa. Ada suatu tanda kah? Saya mau lihat. Ada mujizat mana? Saya mau lihat. Sehingga mereka hilang fokus kepada hal yang sebenarnya yang paling penting. Tentang kebenaran itu. Pilatus, bukan cuma Herodes. Pilatus bertanya kepada Tuhan Yesus, apakah kebenaran itu? Apakah kebenaran itu? Tetapi Pilatus tidak menunggu Yesus menjawab. Itu seperti retorika saja. Dia hanya bertanya apakah kebenaran itu, tetapi nggak mau tahu jawabannya. Percuma, saudara. Karena mereka maunya melihat tanda. Sewaktu Tuhan Yesus tersalib, mereka mengejek Tuhan Yesus. Katanya orang lain ia selamatkan, tetapi dia sendiri tidak bisa diselamatkan. Coba turun dari salib dulu, baru kita akan percaya. Selamatkan dirimu dulu. Itu suatu tanda kalau Tuhan Yesus sudah disalib, kemudian bisa turun dari salib itu. Wah, itu pasti seluruh Yerusalem, seluruh Bukit Golgota dan sekitarnya itu pasti gempar. Tetapi Tuhan tidak melakukan itu. Karena Tuhan mau memfokuskan perhatian kita kepada firman-Nya. Ini yang benar. Ya. Nah, sifat manusia yang lebih mudah memperhatikan supranatural itu membuat manusia memang mencari hal-hal yang seperti itu. Mencarinya hal-hal yang gaib. Padahal mujizat itu bisa mengajarkan kita apa sih? Mujizat bisakah mengajarkan supaya suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami? Nggak bisa. Apakah mujizat bisa mengajarkan supaya anak-anak hormat kepada orang tuanya? Apakah mujizat bisa mengajarkan untuk setia datang kebaktian? Apakah mujizat bisa mengajarkan kita untuk saling mengasihi, untuk saling mendahulukan orang lain? Tidak. Semua itu harus belajar dari mana? Dari Alkitab, bukan dari mujizat. Jadi apakah perhatian Anda terfokuskan kepada ini? Kepada firman Tuhan? Atau kepada hal-hal yang supranatural? Hal-hal yang supranatural itu sifatnya hanya sementara saja. Tetapi dia menyedot perhatian kita. Nah, Tuhan tidak mau. Oleh sebab itu Tuhan tidak memberikan karunia melakukan mujizat pada hari ini. Jadi sudah 3 ya alasannya ya. Yang pertama adalah karena untuk meneguhkan firman sebenarnya. Tujuan utamanya adalah untuk meneguhkan firman. Dan sekarang tidak ada lagi firman yang baru, jadi tidak perlu. Yang kedua adalah karena Tuhan tidak memberikan mujizat supaya manusia bertobat. Untuk bertobat orang harus percaya kepada Injil. Dan yang ketiga, Tuhan tidak mau perhatian kita teralihkan dari yang penting yaitu Alkitab. Sekarang yang keempat, yaitu karena mujizat menimbulkan ketagihan. Ini juga sifat manusia. Karena suka kepada hal-hal yang mujizat, maka ingin melihat lebih banyak lagi mujizat. Ingin yang lebih keren, yang lebih dahsyat.
Jadi waktu Tuhan Yesus membuat mujizat, 5 roti dan 2 ikan. Kemudian Tuhan Yesus berkati, dibagi-bagikan kepada orang banyak. Tetapi 5 roti dan 2 ikan ini tidak habis-habisnya, dibagikan terus, sampai 5.000 laki-laki bisa makan, plus masih ada sisa 12 bakul. Semua orang bingung, dapat dari mana makanan sebanyak itu? Lalu kemudian katanya, besok paginya mereka cari Tuhan Yesus lagi. Mereka cari-cari, nggak ketemu Tuhan Yesus, ternyata Tuhan Yesus sudah nyebrang di seberang Danau Galilea. Mereka ngejar ke seberang Danau Galilea. Mereka mau cari di mana Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang apa? Kamu mencari aku karena roti yang kamu makan. Jadi mereka cari Tuhan Yesus karena mereka melihat Tuhan Yesus bikin mujizat yang luar biasa. Jadi mau cari Tuhan Yesus lagi. Jadi bukan pada zaman Tuhan Yesus saja. Orang mencari mujizat, mencari. Ini sepanjang zaman. Ya. Zaman sekarang banyak orang yang mencari mana yang makin heboh, makin dahsyat, yang lebih banyak mujizatnya. Nah, dia mau di situ. Tapi saudara, kalau saya bilang ada satu zat yang kalau dikonsumsi bisa membuat orang pengen terus. Ya. Lalu kemudian lama-lama zatnya mesti ditambah lebih banyak. Ya. Lalu kemudian kalau lama nggak dikonsumsi, rasanya nggak enak, rasanya gelisah, rasanya khawatir. Apa nama zat itu? Hah? Salah. Saya bilang zat. Muji. Namanya muji. Kan zat kan? Apa? Muji zat. Iya. Itu saudara. Kalau kita mau ketemu mujizat, sekali saja melihat mujizat, pasti langsung apa? Wih, luar biasa mujizat ini. Kalau bisa ada lagi, mau lihat nggak? Mau dong, ya kan? Mana lagi mujizatnya? Oh, ada di Serpong. Kalau gitu saya akan pergi ke Serpong. Ya. Ada di Madura. Oh, saya mau ke Madura. Ada di Merauke. Mau ke Merauke. Pokoknya di mana ada mujizat pasti dikejar di situ. Tapi lama-lama apa? Lama-lama mujizat yang biasa. Mana mujizat yang lebih hebat? Ya. Itu sebenarnya mujizat, membuat ketagihan. Apakah ini suatu hal yang positif atau negatif, saudara? Tidak mungkin suatu hal yang positif. Ya. Oleh sebab itu, Tuhan tidak mau memberikan karunia melakukan mujizat lagi. Yang kelima. Keberapa sih? Baru 4 ya? Oh, baru 4. Yang kelima. Kalau Tuhan memberikan karunia mujizat, maka harus Tuhan kasih di mana-mana untuk mencapai efek yang diinginkan. Ya. Apa efek yang diinginkan dari mujizat ini? Apakah untuk membuat orang bertobat? Kan bukan, tadi kita sudah bahas. Ya. Tujuan memberikan mujizat ini bukan supaya orang bertobat. Apakah untuk supaya orang tertentu merasa hebat, merasa tinggi, dikultuskan, ini yang ditinggikan? Tidak ada di dalam Alkitab. Tuhan tidak mau orang ditinggikan seperti itu. Apakah tujuannya untuk membuat gereja menjadi penuh? Ya, nggak ada juga di Alkitab. Tapi seandainya tujuan memberikan karunia mujizat adalah untuk membuat gereja penuh, maka semua gereja atau minimal setiap daerah itu Tuhan harus kasih orang dengan karunia melakukan mujizat. Karena kalau tidak, maka di mana daerah atau di mana gereja ada mujizat, semua orang akan ke situ. Gereja yang nggak ada, daerah yang tidak ada, nggak ada orang ke situ. Ya. Jadi, kalau Tuhan memberikan karunia melakukan mujizat, supaya gereja penuh, maka Tuhan harus kasih di sini juga, di situ juga, di sana, di sini juga, di sana juga. Semua tempat jadi Tuhan kasih. Kalau begitu, masihkah perlu dokter? Masihkah perlu rumah sakit? Toh di gereja sini ada yang bisa melakukan mujizat. Ayo datang sini, ke gereja aja, ngapain ke dokter? Ya. Sekali didoakan, disentuh, diurapi, apa gitu, sembuh. Nggak perlu lagi ada dokter, nggak perlu lagi ada rumah sakit. Tidak demikian, saudara. Kalau Tuhan memberikan karunia untuk melakukan mujizat,
maka itu harus sesuatu yang benar-benar mujizat. Dan menyokong pemberitaan. Dan sesuatu yang luar biasa. Kalau di mana-mana sudah ada mujizat, masih namanya mujizat nggak? Kalau misalnya, saya bisa pakai cetek-cetek menimbulkan api. Mungkin kalau 200 tahun yang lalu, saya pakai cetek-cetek itu untuk nyalain kompor. Orang bilang apa? Mujizat. Benar nggak? Tapi kalau di rumah saya ada, di rumah Anda ada, di rumah semua orang ada cetek-cetek itu, masih mujizat nggak namanya? Enggak kan? Karena sudah biasa. Dia bisa sembuhkan orang. Si Anu juga bisa, semua orang bisa sembuhkan orang. Masih mujizat nggak namanya? Enggak mujizat lagi. Jadi apakah mencapai efek yang diinginkan juga? Tidak. Jadi bagaimanapun, mau dikasih karunia melakukan mujizat, atau tidak dikasih, tetap tidak membuat gereja penuh. Karena tidak akan mencapai efek yang diinginkan. Nah, itulah sebabnya mengapa Tuhan tidak berikan karunia-Nya. Nah, dulu kenapa Tuhan berikan? Karena karunia melakukan mujizat itu sesuatu hal yang khusus, hanya kepada rasul saja. Nah, itulah sebabnya ketika Paulus berkata kepada jemaat Korintus, segala sesuatu yang telah kuperbuat di depanmu dengan tanda dan mujizat, itu yang membuktikan bahwa aku seorang rasul. Jadi tidak sembarangan orang, hanya rasul saja, yaitu orang-orang yang Tuhan berikan tanggung jawab untuk menyampaikan wahyu dari Tuhan. Nah, sudah tidak ada rasul lagi, maka tidak ada juga karunia melakukan mujizatnya. Kalau semua orang percaya bisa melakukan mujizat, orang di Samaria sesudah diselamatkan langsung bisa bikin mujizat. Oh, kalau begitu sudah tidak lagi. Bukan mujizat lagi. Karena semua orang sudah bisa melakukannya. Nah, yang keenam, kenapa Tuhan tidak memberikan karunia mujizat? Adalah karena iblis akan memakainya. Iblis akan pakai mujizat untuk menyesatkan manusia. Coba kita buka di dalam Matius pasal 24. Ini sudah ada peringatannya. Matius pasal 24. Saya bacakan ayat yang ke-8. Ada beberapa ayat. Saya mulai ayat yang ke-8 dulu. Matius 24 ayat 8. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Ini ya. Ayat 11. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Ayat 23. Pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Tuhan sudah memperingatkan dulu, bahwa nanti akan ada Mesias palsu, nabi palsu, dan tanda yang mereka pakai adalah bikin mujizat, dan mereka akan menyesatkan orang. Jadi, kalau Tuhan sudah kasih peringatan, bahwa iblis akan memakai itu, masihkah Tuhan akan pakai mujizat? Coba lihat lagi di dalam 2 Tesalonika pasal 2. Saya bacakan. 2 Tesalonika pasal 2. Ayat yang ke-9. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda, dan mujizat-mujizat palsu. Jadi seandainya Tuhan yang sudah memperingatkan ini, kemudian kasih tanda-tanda dan mujizat, ini sebenarnya tanda kedatangan si pendurhaka itu. Tidak mungkin Tuhan berikan. Karena Tuhan sudah peringatkan itu yang akan dipakai oleh iblis. Nah, banyak orang tertipu. Ya, karena mereka memang mencari hal-hal yang sifatnya supranatural dan gaib itu. Masih ingat Dimas Kanjeng? Taat pribadi, ya, taat pribadi, namanya lucu. Dia sudah menggandakan duit, membunuh orang lagi. Ya, cara menggandakan duitnya gimana? Itu benar-benar tipuan licik, tipuan murahan ya. Duit, dia pakai jubah yang besar gitu, dia umpetin di belakang gini, tiba-tiba duitnya nambah. Itu anak kecil juga tahu duitnya diumpetin di belakang. Ya.
Anak saya Melody aja tahu lagi main ini kan, di mana tangan yang mana. Kalau saya umpetin di sini, dia lihat di belakang. Nah. Masa orang bisa sebodoh itu ditipu sama Dimas Kanjeng ini? Sampai dia kasih uangnya, dia kasih mobilnya. Tapi itu karena memang manusia bodoh dan mencari hal-hal yang gaib. Sehingga ditipu dengan tipuan sederhana begitu udah langsung ketipu. Ya. Makanya dukun seperti itu, paranormal, orang pintar, itu tipuan iblis. Ya. Sehingga orang kagum. Oh, kalau di Singkawang lagi cap gome, ya, ada yang tusuk jarum gitu, tusuk di sini, keluar di sini, nggak apa-apa. Dia berjalan di atas api, di atas paku, tiduran di atas beling, nggak apa-apa. Ya. Nah itu orang-orang kagum, oh hebat sekali. Tapi itu tipuan iblis. Nah kalau untuk orang Kristen bagaimana? Ada tipuan yang beda lagi, tapi sama juga tipuan. Yaitu datang ke KKR, kelepasan, kesembuhan, ya, apalagi kean, berkat. Tapi jangan lupa kalau datang dompetnya jangan ketinggalan ya. Nah, jadi ini tipuan bukan saudara? Rupanya ada satu orang namanya Yvette. Dia mengikuti Benny Hinn selama 5 tahun lebih. Menjadi orang lingkaran dalamnya. Kemudian sesudah dia nggak tahan lagi, dia keluar. Dia tulis satu buku. Namanya The True Face of the Fake Faith Healers. Bukunya ada di perpustakaan kita dan sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Itu dia menceritakan bagaimana orang yang datang ke KKR kesembuhan itu di screening dulu. Waktu mereka datang sudah didaftarkan namanya siapa, umurnya berapa, tinggal di mana, pekerjaannya apa, dan keluhannya apa. Jadi kemudian itu di belakang panggung itu sudah disortir yang mana yang kira-kira mau dipanggil. Ya. Yang mau dipanggil itu biasanya yang kanker. Ya. Yang kanker. Kenapa? Karena kanker itu nggak bisa kelihatan. Jadi kalau dibilang sembuh, oh sembuh, tapi nggak bisa ketahuan nggak saudara? Nggak bisa ketahuan. Atau yang sakitnya itu, oh kakinya sakit. Jadi suruh berdiri, dengan iman berdiri. Dia berdiri, tetapi kemudian sebenarnya apa? Masih sakit. Nggak ketahuan juga. Dan dia mengaku bahwa orang-orang dibayar untuk acting. Dibayar untuk pura-pura sakit. Kemudian di panggung pura-pura sembuh. Apakah ini adalah benar-benar kesembuhan dari Tuhan? Atau mujizat palsu seperti yang dikatakan di sini? Ini tanda dan mujizat palsu, saudara. Jadi iblis akan mencoba menipu, menyesatkan dengan tanda dan mujizat. Nah, kalau sudah terpukau, inilah saatnya disesatkan. Kamu harus diurapi pakai minyak yang kudus. Kamu harus makan perjamuan yang kudus. Semuanya yang kudus-kudus gitu. Nah, supaya apa? Oh, ini kenapa menyesatkan? Karena dia pikir dengan saya diurapi kudus ini nanti saya masuk surga. Nanti dosa saya disucikan. Padahal tidak. Minyak itu hanyalah minyak goreng biasa. Tidak menyucikan kita. Perjamuan, oh kalau saya makan perjamuan kudus ini nanti saya akan menjadi kudus. Padahal tidak, itu anggur biasa, itu adalah roti biasa. Oh ada patung yang keluar air mata darah. Wih, sembah patungnya, sembah Maria. Ya. Apakah ini kan sama dengan perdukunan? Apa bedanya? Ya. Mereka pikir dengan menyembah patung itu bisa masuk surga? Salah, justru masuk neraka, saudara. Jadi orang disesatkan dengan tanda-tanda dan mujizat. Seolah-olah itu dari Tuhan, tetapi kemudian menyimpang dari Alkitab. Tuhan tidak mau memakai itu. Tuhan mau memakai apa? Alasan yang ketujuh. Kenapa Tuhan tidak memberikan karunia melakukan mujizat dan tanda lagi? Karena Alkitab sudah selesai. Karena Alkitab sudah selesai. Ya. Jadi tadi saya sudah jelaskan bahwa Tuhan memberikan karunia melakukan mujizat kepada rasul karena Tuhan mau memberikan mereka wahyu. Firman Tuhan. Dan kemudian firman Tuhan itu mereka tuliskan. Lalu kemudian firman Tuhan itu mereka tuliskan dan dikumpulkan dan jadilah Alkitab ini. Dan pada Wahyu pasal 22 sudah ditulis, tidak boleh ditambahi, tidak boleh dikurangi lagi. Ditutup di situ. Sudah tidak boleh berubah lagi. Ini sudah lengkap. Karena itu Tuhan tidak perlu lagi memberikan wahyu dan tidak perlu lagi memberikan karunia melakukan mujizat. Nah, apakah itu berarti tidak ada mujizat lagi? Tidak.
Sebenarnya Alkitab ini sendiri pun adalah mujizat. Tahukah Anda bahwa Alkitab ini ditulis? Yang paling pertama di Kejadian di sini, itu ditulis oleh Musa. Kurang lebih sekitar 1.500 tahun sebelum Masehi. Dan yang Wahyu paling ujung di sini, itu ditulis oleh Rasul Yohanes. Ditulis sebelum tahun 100 Masehi. Jadi antara 1.500 sampai 100. Itu kira-kira ada 1.600 tahun. Lebih dari 40 orang penulis. Yang latar belakangnya beda-beda. Yang hidupnya pada zaman yang berbeda-beda, di lokasi yang berbeda-beda, tetapi kenapa mereka semua bisa menuliskan tentang satu tema utama yang sama? Kenapa yang di Perjanjian Lama semuanya bisa menuliskan tentang satu Mesias yang sama? Kenapa yang Perjanjian Baru mereka menuliskan tentang pengajaran satu orang yang sama? Dan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, walaupun terpisah ratusan tahun, tidak ada konflik, tidak ada pertentangan. Bagaimana 1.600 tahun penulisan satu buku, tidak ada salah, tidak ada pertentangan. Luar biasa, saudara. Dan Tuhan memberikan di dalamnya begitu banyak nubuatan. Apa itu nubuatan? Bukan lu buat-buat ya. Nubuatan itu adalah Tuhan memberitahukan kepada manusia suatu kejadian di masa depan yang manusia tidak akan bisa tahu sendiri. Kalau misalnya saya menubuatkan besok akan hujan, itu bisa kebetulan. Ya, bisa kebetulan. Saya menubuatkan bahwa nanti Arsenal akan menang lawan Manchester City. Itu bisa kebetulan. Bisa, ya. Tapi moga-moga memang betul. Tapi kalau Tuhan yang kasih nubuat, itu sesuatu yang manusia tidak bisa tahu sendiri. Ya. Bukan misalnya Ahok akan jadi, itu kan, ya, kalau bukan Ahok ya Anies, bisa saja. Itu bukan nubuatan. Tetapi kalau misalnya Tuhan kasih nubuat, misalnya Daniel. Tuhan kasih mimpi sama Nebukadnezar. Nebukadnezar pusing. Apa arti mimpi itu? Hanya Daniel yang bisa mengartikan. Yaitu bahwa akan ada kerajaan. Yang pertama yang emas kepalanya itu adalah Babilonia. Kemudian sesudah Babilonia akan ada datang kerajaan terbuat dari perak. Itu adalah Media Persia. Sesudah Media Persia akan ada kerajaan lain lagi dari tembaga namanya Yunani. Sesudah itu akan terbuat dari besi. Itu adalah Romawi. Dan kemudian 300 tahun lebih sesudah itu, terjadi semuanya. Sesudah Babel jatuh, dikalahkan Media Persia, kemudian jatuh lagi, dikalahkan oleh Yunani, kemudian dikalahkan lagi oleh Romawi. Dan itu dituliskan 300 tahun lebih sebelum Romawi bahkan ada. Sebelum ada Alexander Agung, sebelum ada Philip dari Macedonia. Itu sudah dituliskan. Bagaimana ada Raja Koreshi yang akan mengembalikan orang Yahudi kembali ke Yerusalem. Itu ditulis oleh Yeremia. Bagaimana yang ratusan tahun sebelumnya menuliskan nama seorang Raja Koreshi, benar-benar pada zaman itu ada raja namanya Koreshi dan benar-benar mengembalikan orang Yahudi dari pembuangan kembali ke Yehuda. Bagaimana menjelaskannya? Ini semua adalah hal yang ajaib yang tidak mungkin manusia bisa ketahui. Kalau Alkitab penuh dengan nubuatan-nubuatan seperti itu, ini adalah buku paling ajaib di dunia. Saudara, kalau misalnya saya bisa memprediksi, kayak si gurita apa tuh yang waktu World Cup, Paul ya? Dia ada dikasih bendera Argentina sama bendera apa? Jerman gitu. Lalu kemudian dia pilih Argentina. Kalau ada gurita yang bisa memprediksi skor bola dengan tepat, saya mau gurita itu. Anda mau nggak? Nah, sekarang ada satu buku yang bisa memprediksi kejadian-kejadian puluhan ratusan tahun sebelum terjadi. Anda mau nggak buku ini? Atau Anda mau mujizat? Sebenarnya ini sendiri sudah mujizat, saudara. Dan mujizat yang paling luar biasa dari Alkitab ini, bukanlah hanya di halaman-halaman ini, tetapi efek dari buku ini kepada orang-orang yang membacanya, yang menerimanya. Kepulauan Britania dulu, itu dihuni oleh orang-orang Pikt, oleh orang-orang barbar, dan itu adalah tempat yang ganas. Lalu kemudian dari seberang lautan, dari Eropa, menyeberanglah misioneri-misioneri. Dan mereka membawa Alkitab. Dan orang-orang di situ kemudian membaca Alkitab. Mereka diselamatkan. Dan apa yang terjadi? Inggris berubah. Yang tadinya orang barbar,
yang tato seluruh tubuh. Mereka menjadi orang yang berbudaya. Mereka sekarang bahasanya menjadi diterima oleh seluruh dunia. Perubahan yang luar biasa. Yang tadinya nggak pakai baju. Kemudian di zaman Victoria, ya, bajunya itu panjang. Yang tadinya ganas. Bahkan ada yang makan orang di sebelah utaranya dekat Skotlandia itu. Sekarang tidak lagi. Yang tadinya percaya kepada dukun, ya, witchcraft, sudah ditinggalkan. Karena apa? Karena membaca Alkitab. Tadi pagi saya cerita tentang John Newton. John Newton adalah orang yang berubah hidupnya karena dia diselamatkan oleh Injilnya yang tertulis dalam Alkitab. Dia adalah seorang slave trader, orang yang menangkap orang hitam di tepi pantai Afrika. Kemudian di dalam perjalanan itu luar biasa, saudara. Itu ratusan orang hitam dimasukkan ke dalam kapal kecil dan diberi makan yang minimal, dikasih minum yang minimal, dan tidak boleh keluar. Dari ratusan orang hitam itu, sampai 2 bulan, sekitar 2 bulan setengah, 3 bulan, perjalanan ke Amerika, sudah mati ratusan. Dan sudah sampai di Amerika, dijual jadi budak lagi. Ini orang yang begitu jahat. Tetapi kemudian dia diselamatkan. Dan dia berubah. Dia menjadi pengkhotbah. Orang yang tadinya begitu jahat, menjual orang, menculik orang kemudian menjualnya, berubah menjadi seorang pengkhotbah. Buku mana yang bisa mengakibatkan perubahan seperti itu? Tahun 1948 ada 3 orang merampok bank di Kansas. Lalu kemudian tahun 2000-an, Al Johnson, dia mengaku bahwa tahun 1948 itu dialah bersama dengan 2 orang temannya yang merampok bank itu. Padahal polisi sudah menutup kasusnya karena ditangkap 2 orang temannya itu. Lalu kemudian 2 orang temannya ini mengaku cuman mereka berdua. Cuman berdua yang merampok bank. Jadi si Al Johnson ini karena dia yang paling muda, masih umur 19 tahun waktu itu. Tidak ditangkap. Tetapi tahun 2000-an, temannya yang 2 itu sudah meninggal. Tetapi si Al Johnson ini kemudian diselamatkan. Dan dia merasa bahwa dosanya itu membebani dia, sehingga dia harus mengakuinya. 2 temannya yang tahu dia merampok sudah mati. Dia tidak harus mengaku. Tetapi dia dengan sukarela bahkan mengembalikan bagian yang menjadi bagian dia. Uang yang dia dapatkan itu, yang bagian dia kembalikan lagi. Dan menurut peraturan sebenarnya dia tidak perlu dihukum lagi. Tetapi dia bilang dia merasa bahwa hatinya tidak bisa tenang sebelum dia mengakui dosa yang pernah dia lakukan itu. Buku macam apa yang bisa membuat perubahan semacam itu? Bukan hanya di 1-2 orang, tetapi secara konsisten sepanjang masa. Orang-orang yang rela mati demi buku ini, yang imannya didasarkan atas Alkitab, dan rela kepalanya dipenggal, lidahnya dipotong, tubuhnya dibakar, kukunya dicabut, demi kebenaran yang tertulis dalam kitab ini. Itu adalah mujizat yang sesungguhnya. Jadi saudara, Anda lebih suka melihat mujizat, atau Anda lebih suka membaca, mempelajari kitab ini? Dan jikalau kita mempelajari kitab ini, nanti akan ada mujizat yang terjadi juga. Mujizat di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, itulah sebabnya Tuhan tidak lagi memberikan karunia melakukan mujizat. Karena sudah ada Alkitab. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.